Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan, rajin olahraga, dan ketika keluar rumah itu jangan lupa memakai masker. Nah, kembali lagi bersama Ibu Rida Rahmi di pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Nah, sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin, baca doa telah selesai. Nah, khusus untuk materi hari ini yaitu tentang pendistribusian kembali atau bisa disebut dengan redistribusi pendapatan nasional. Nah, mohon disimak ya materi dari Ibu. Redistribusi kembali pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik berasal dari pajak ataupun pungutan-pungutan lainnya. Untuk redistribusi pendapatan dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Nah, untuk pembahasannya ini ada ya. Ada distribusi vertikal, ada distribusi horizontal. Bisa dibaca ya. Ada beberapa program redistribusi untuk pemerataan distribusi. Pertama itu ada program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Nah, di sini ada beberapa contoh dari program pemberian jaminan tersebut. Nah, program yang kedua itu berupa program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, di mana contohnya itu KUR. Apa itu KUR? KUR adalah kredit usaha rakyat nasional yang dilibatkan dalam program tersebut akan mampu memberikan pinjaman kepada UMKM. Untuk program yang ketiga ini ada pengembangan usaha atau industri kecil. Ini bisa dibaca ya contoh-contohnya. Nah, untuk program ini yang keempat ada CSR, Corporate Social Responsibility, di mana program ini menjadikan CSR sebagai tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan, di mana untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Program yang terakhir ini lebih menitik beratkan kepada penegakan hukum dan keadilan ekonomi, di mana yang tidak mendiskriminasi atau membedakan golongan miskin merupakan modal awal sehingga kebijakan redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia itu sendiri. Alternatif praktik di redistribusi pendapatan di Indonesia itu ada dua, ada subsidi, ada pengenaan pajak. Nah, untuk subsidi itu sendiri, pemerintah memberikan subsidi baik berupa potongan harga ataupun memberikan tambahan modal kepada produsen. Sedangkan pengenaan pajak untuk pendistribusian pendapat, di mana pengenaan pajak terdapat banyak jenis pajak di Indonesia, antara lain pajak penghasilan, terus pajak kendaraan bermotor, pajak terhadap barang mewah, dan lain sebagainya. Itulah dua alternatif praktik redistribusi pendapatan di Indonesia. Bagaimana materinya? Cukup dapat dipahami ya, karena Ibu sengaja ngasih materinya diringkas secara singkat. Nah, sebelumnya Ibu seperti biasa akan mengevaluasi materi hari ini. Coba kalian analisis atau pahami ringkas menurut kalian apa itu pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, untuk penyampaian materi hari ini udah disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.